Oke, jadi di kesempatan video kali ini di sini saya berbagi pengalaman lagi ataupun ya kita share pengalaman. Dan insya Allah di kesempatan video kali ini di sini saya ingin memberikan pengetahuan, mungkin ya sedikit pengetahuan, sedikit pengalaman ya. Untuk 3 poin ya teman-teman. Pertama mungkin ini mengenai list sayuran ya. Jadi apa aja yang harus kita beli untuk melengkapi usaha warung sayur sembako kita ya. Pertama mungkin sayuran ya. Dan untuk list sayuran dan sembako mungkin di sini teman-teman bisa langsung kunjungi artikel yang udah saya buat ya. Jadi saya udah buat artikelnya mengenai sayur dan sembako di warung sayur dan sembako ya teman-teman. Jadi untuk sayuran kemudian sembakonya teman-teman tinggal langsung kunjungi artikelnya dan teman-teman bisa langsung screenshot ataupun ya teman-teman bisa langsung catat untuk list-list sayurannya ya. Untuk list-list sayuran dan sembako ya, intinya isi dari warung sayur sembako kita ya. Oke, yang kedua di sini mungkin untuk volumenya. Jadi berapa banyak yang harus kita beli ketika memulai merintis ataupun yang membuka usaha warung sayur sembako ini. Mungkin kalau dalam masalah ini kita ataupun ya kita gantungkan dengan modalnya aja dulu. Kalau misalkan ya kita punya modal gede ya jangan terlalu banyak juga ya teman-teman, karena ya sayuran itu tidak bisa bertahan dengan lama ya. Dan mungkin di sini saya ingin sedikit memberi gambaran aja, dan di sini pun kita belajar di pengalaman ya teman-teman. Jadi saya men-sharekan pengalaman yang saya alami dulu ya. Untuk sayuran, jadi kita akan baca serentak aja, Untuk tomat mungkin ya di sini pertama ya tomat. Saya tulisnya pertama tomat di sini. Tomat ya teman-teman, kalau misalkan baru banget buka, untuk mungkin ini saya akan memberikan untuk kalian yang intinya hanya punya modal kecil ya. Dan ketika teman-teman punya modal besar juga ya kecilin aja dulu, jangan terlalu ambisi ya, takutnya kan sepi ataupun ya banyak yang kebuang nantinya, sayang juga kan ya. Pertama tomat di sini ya, kalau tomat teman-teman bisa beli di 2 kilo, paling banyak 5 kilo ya teman-teman. Kemudian walau besar ya, untuk melengkapi mungkin ya 5 ataupun 10 biji. Bawang merah kan ya kebilang awet ya, bisa lumayan bertahan dengan lama. Jadi ya teman-teman bisa beli di 5 kilo aja ataupun ya 3 kilo. Bawang putih juga sama, bawang putih cutting ya sekilo aja lah, 1,5 kilo atau ya 2 kilo ya, untuk melengkapi ya. Jadi meskipun sedikit-sedikit tapi lengkap warung kita ya. Jadi dalam kurung ini kita ataupun ya saya bahas di sini teman-teman hanya punya modal kecil ya teman-teman. Bawang bombay beli di 2 ataupun ya 1,5 aja. Bawang daun jangan banyak-banyak ya, kalau bawang daun ya 1,5 kilo ataupun 2 kilo maksimal. Kentang besar dan kecil ya. Kentang besar beli di 10 kilo aja ya teman-teman. Jadi ya kentang itu lumayan bertahan lama, asal jangan kena basah, sama ya seperti bawang merah, bawang putih jangan sampai kena basah. Yang kecil ya 5 kilo ataupun 3 kilo. Kalau yang kecil itu gunanya ya teman-teman bisa buat untuk rendang ataupun dibikin sop-sopan ya. Wortel impor ya. Jadi di sini ada wortel impor ataupun ya wortel biasa. Yang impor ya teman-teman ya beli di 3 ataupun 5 kilo. Jangan 5 kilo ya, saya sarankan ya di 3 kilo aja. Untuk wortel biasa teman-teman beli terserah ya. Jadi ya wortel, 2 jenis wortel ini ya lumayan beda harganya ya teman-teman. Untuk timun
5 kilo ataupun 3 kilo ya, jagung 5 kilo ataupun 3 kilo, buncis 2 kilo, jangan banyak-banyak, terong bulat, terus lenca waluh kecil ya, teman-teman bisa beli di 2 kilo aja. Untuk sayur asem, sayur sop, sayur capcay ya teman-teman bisa beli ataupun ya bikin sendiri ya. Oke, jadi sebelum lanjut ini, jadi untuk belanjanya kemana bang? Oke. Jadi kalau misalkan belanja itu ya terserah teman-teman ya, tapi saya sarankan teman-teman belanja dari pasar induk. Tapi kalau pasar induk kan ya harus lumayan banyak juga belanjanya ya, intinya jangan 1 kilo semua ya, maksimal 5 kilo ya. Kalau di sini di pasar induk di sini ya, Kopo di saya itu ada yang jual volume 3 kilo juga ada yang beri ya. Kalau dulu itu dimaksimalin itu ya minimal 5 kilo ya, nggak boleh kurang dari 5 kilo. Tapi kalau misalkan teman-teman mau memulai dengan yang kecil-kecil, teman-teman bisa belanja di pasar setempat aja ya. Seperti ya di sini saya itu pasar Senin ya. Jadi bisa belanja ataupun ya ke pasar setempat teman-teman ya. Pertama mungkin teman-teman bisa tulisin rincian belanjaan sayurannya, kemudian berikan ya. Oke, untuk sayur capcay, seledri ya sekilo aja, kunyit, kencur, lada, jahe bisa sekilo semua, jangan terlalu banyak-banyak. Salam sereh, mipis, jeruk lemon. Ya intinya teman-teman bisa langsung kunjungi artikel yang udah saya buat. Intinya di sini itu udah lengkap semua. Baksonya nggak lengkap semua, tapi ya mendekati lengkap semua, dan teman-teman bisa intinya baca ataupun catat ya. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, teman-teman langsung tulisin aja ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini intinya teman-teman langsung kunjungi aja, karena di sini saya udah lumayan buat artikelnya lengkap ya. Jadi dari mulai tomat sampai ya kelapa parut di sini ada ya ternyata. Nah, untuk sembako keringannya, pertama mungkin sembako air keringannya ayam potong misalkan ya, berarti dari sayuran kemudian ayam potong. Nah, kalau ayam potong itu ya ada 2 konsep ya. Pertama ya, kalau misalkan teman-teman belum ada golok, meja, dan talenan, teman-teman bisa belanja yang udah dipotongin kemudian dibungkus ya di pasar tempat. Jadi beli yang udah di parapatan lah, di setengah kiloan gitu ya, teman-teman bisa langsung beli di nominal 3 kilo ataupun ya 2 kilo dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya modal, maksudnya apa, punya golok, kemudian talenan, kemudian timbangan, kemudian meja, teman-teman bisa langsung pesan yang rawei. Jadi yang rawei itu yang masih ekoran ya, ekoran raweyan. Jadi yang masih ada kepala sama cekernya. Jadi teman-teman bisa langsung memotong dengan sendirinya. Oke, kemudian perikanan ya, ikan laut, ikan basuhnya, perikanan terserah itu mah ya. Terus perpindangan ya, perasinan, beras, dan ya pokoknya apapun yang berbau dengan warung sayur dan sembako ya teman-teman. Kalau ada modal ya kompletin aja semua. Telur ya, dari mulai telur ayam, telur bebek, telur asin, telur puyuh, dan telur ya, kemudian tempe, tahu, oncom, dan lain sebagainya ya. Intinya di sini lengkap banget
ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau mungkin ya ingin penasaran mencoba ataupun memulai usaha warung sayur dan sembako, teman-teman bisa langsung baca ini kemudian tulis aja, karena di sini saya udah lengkap semua ya, dari mulai sayuran, sembako, ayam, ikan, perikanan ya, semuanya udah lengkap intinya. Kalau misalkan ada yang kelewat pun ya mungkin hanya beberapa aja gitu ya. Kerupuk ya, udah semua, bon cabai dan lain. Nah, untuk jenis sembako di sini mungkin ya saya bacain aja. Kerupuk makaroni, persebelakan, mentah, ada banyak jenisnya dan kalian bisa adain semuanya ya. Kerupuk matang nanti juga pasti ada yang nitip di warung teman-teman. Jadi kalau kita buka warung sayur itu ya pasti ada amang kerupuk yang intinya nitip di warung kita ya, pasti ada. Kalau misalkan belum ada juga, teman-teman bisa langsung beli dulu di pasar ya. Oke, jadi kita nggak bakalan bisa bahas sampai selesai ini membacanya untuk list ataupun ya isi dari warung sayuran kita itu. Intinya teman-teman bisa langsung klik ataupun oke, gini aja, yang mau list sayurannya teman-teman bisa langsung komen ya, nanti saya balas pakai link untuk membuka list warung sayurannya. Oke, jadi kita nggak bisa lama-lama. Oke, jadi yang pertama untuk listnya udah ya, kemudian volume ataupun banyaknya yang harus kita beli ketika membuka usaha warung sayur pertama kali merintis udah ya, tadi udah saya jelasin semuanya, sampaikan. Kemudian untuk cara menjualnya, nah untuk cara menjualnya nanti saya spillkan video yang udah saya buat dulu ya. Jadi kita nggak bisa sekarang karena kita jangan lama-lama buat video ini, karena ya kita nguploadnya itu ya lumayan ya teman-teman, dan editingnya pun lumayan agak lama ya, karena ya kita pakai HP. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Intinya kita hanya berbagi pengetahuan, pengalaman. Kalau misalkan ada kesalahan ataupun ya saya salah menyampaikan, saya mohon bimbingan ataupun ya pencerahan dari abang-abang semua. Oke, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe juga. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.